Amin. اللهم صل وسلم وبارك على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Wa ma'syaral aba wal ummahat wal ikhwan wal akhwat al hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Hingga di pagi hari ini Allah masih banyak memberikan kita nikmat-nikmatnya, terutama nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan juga Allah berikan kita nikmat taufik, kemampuan untuk kita beribadah. Terlebih lagi di pagi hari ini Allah berikan kita kemampuan beribadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosa kita, dosa keluarga kita dan kaum muslimin diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik diangkat bala dan musibah. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa perkenankan dan mudahkan kita untuk taat kepada Allah hingga di akhir hayat kita Allah izinkan untuk kita mengucapkan la ilaha illallah hingga kita mendapatkan janji Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan lupa pula kita senantiasa bersalawat pada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, penunjuk jalan kita yang besar, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita rasakan dan kita alami di dalam kehidupan yang sudah kita dinamakan akhir zaman. Waktu begitu cepat. Karena memang ini adalah tanda hari kiamat. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu sa'ah hatta yataqarrab zaman." Tidak akan terjadi hari kiamat hingga zaman menjadi dekat, menjadi padat. As-sanah kasyahr,
syahr kal-usbu wal usbu kal yawm jam kasa'ah. Setahun pecah sebulan, sebulan pecah sepekan, sepekan pecah sehari, sehari pecah sejam. Ini yang kita alami. Waktu begitu cepat. Berarti kita sudah namanya hidup di akhir zaman ni. Masukkan dulu mungkin alang kelamanya waktu itu. Tak tahu apa karena dulu memang sagonian kalau misalnya kadang-kadang puasa. Tengok dulu tu puasa. Nunggu buka alang kelamanya. Ini hari pecah baru makan sahur langsung nak buka. Jadi kita kemarin pecah Ramadan barulah kita tinggalkan. Sekarang anak Ramadan lagi. Kan begitu cepat waktu. Ini tahun nasional. Lapa lah kelas. Tuk kaget. 2022. Terakhir kan? Ahad ini ahad terakhir. Tidak mengulang lagi. 2021. Ahad terakhir. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan begitu banyak peringatan-peringatan, tanda-tanda tunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya harus kita renungkan. Kita ini, mana kita kaget masa depan. Masa depan itu setelah kita menemui kematian, itu masa depan kita. Itu rumah kita ni. Bukan masa tua itu. Masa depan itu adalah akhirat. Sukses atau tidak uang itu bukan di dunia ini. Dunia ini bukan ukuran. Ada seorang hamba sahaya di akhirat kaget dia derajatnya lebih tinggi daripada tuannya. Itu masa depannya sukses. Nah kita yang sekarang ini yang ngalam. Mana kita masa depan kita apa yang sudah kita siapkan. Maka setiap saat itu renungan demi renungan harus kita kan setahun sekali. Setiap saat. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 190. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk merenungkan bagi orang berakal tentang penciptaan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, perubahan siang dan malam adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berakal. Jadi kalau perubahan siang dan malam, apalagi sudah diinjur tahu dan kita dirasakan begitu cepatnya waktu, ini tanda-tanda kebesaran Allah. Ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berakal selalu mengingat segala sesuatu itu untuk akhirat. Maka ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka di antara mereka menyatakan nikmatul baitul hammam. Tahura fil badan wa tudzakirul akhirah. Sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya tempat yang itu adalah hammam. Hammam itu maksudnya sauna. Sauna zaman dulu. Mati api. Berkeringat kan. Jadi dia ngomong senikmat-nikmat bagus. Kenapa? Membersihkan badan dan mengingatkan akhirat. Masuk ke tempat sauna itu, mengingatkan akhirat. Kalau kita mungkin nyingok kuburan tak ingat akhirat. Nyingok kuburan, ngantar jenazah tak ingat kita akhirat. Duduk di samping jenazah, masih main HP. Na'udzubillah min dzalik, main game. Mending kalau HP itu dia muka HP baca Quran. Karena harus dia ingat terhadap akhirat. Jadi tempat-tempat yang mestinya kita ingat akhirat. Masjid, dan khutbah Jumat, hantar jenazah. Kita lupa. Jadi kan mereka hal-hal yang bersihkan badan. Masuk ke sauna, ingat akhirat. Nah ini yang mereka setiap saat berenung. Setiap saat ini berganti siang dan malam. Yang namanya kita ini mendekati kematian. Goyo.
Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah duduk lagi di tanah. Nabi buat garis-garis. Garis-garis, ada garis garis. Sahabat. Kemudian garis pendek. Dan itu garis banyak-banyak Nabi. Sahabat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa dia itu? Ya Rasulullah. Ngambar apa? Garis di tanah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini garis panjang ini. Ini angan-angan manusia. Oh, panjang. Kepengen ini, kepengen ini. Ini garis pendek ini umurnya manusia dibatasin. Jadi kalau angan-angan melebihi dari batas umur. Hiduplah mungkin kalau kita diinjak hidup ni 100 tahun. 100 tahun angan-angan kita baca lebih 1000 tahun mungkin kepengen ini, kepengen ini. Sudah kita tetap itu berumur kita walaupun modal mana pengen masih lah ada lebih. Pengen ini, kepengen ini. Padahal batasi kematian umur kita. Garis banyak-banyak ini apa dia? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah cobaan ujian manusia. Manusia ini dah lepas daripada cobaan dan ujian. Atau inilah kelak ini urusan, ini kelak urusan, macam-macam. Tapi akhirnya dibatasi dengan kematian. Oke, kalau kita manfaatkan umur yang singkat ini sebaik-baiknya, baru kita namakan sukses. Maka untuk manfaatkan perlu kita renungan. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan perubahan siang dan malam. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, siapa yang berakal? Kalau kita ngaku berakal, kalau aku berakal, tahu dinjak Allah Subhanahu wa taala akal. Wong kafir itu yang enggak berakal juga. Bahkan ada yang ngomong misalnya wong kafir, dia lebih berakal. Tidak kata berakal wong kafir. Yang berakal itu adalah orang yang beriman. Itu berakal itu orang beriman. Orang kafir berakal tidak berakal. Maka Allah Subhanahu wa taala kitab di dalam Al-Qur'an itu banyak menyatakan orang yang berakal. Mana tidak dikatakan ulama kalau seandainya perbandingan antara dunia dan akhirat. Ini enggak berakal apa tidak gitu. Perbandingan antara dunia dan akhirat. Ada wong ditawarkan pilihan. Ini nak istana dengan rumah yang buruk. Rumah tiup angin goboh. Buruk. Ini istana. Istana ini embeklah kau selama sebulan. Sebulan. Nah ini rumah, embeklah kau galau. Nah sertifikatnya. Kalau orang yang berakal, milih mana dia? Pasti milih rumah. Buruk-buruk rumah dewek. Kan berakal dia. Malah rumah. Kalau misalnya kita nyaksikan wong ini. Dia milih istananya atau rumah yang megah. Sebulan. Aku milih ini. Apa kita katakan wong ini? Lolo kau ni. Lolo kau ni. Biarlah itu no rumah. Dinjuk ke? Lolo kau ni milih itu. Sebulan kami kau dah hati rumah. Biarlah aku nak sebulan, saya nak senang-senang. Ay, lolo kau ni. Pasti kita akan katakan, lolo, tidak berakal kau. Nah kalau misalnya dibalik, jadi kalau itu masih ya anggap lolo lah. Tapi kalau dibalik, ada orang nawar seseorang. Ini nak istana ini, embeklah kau. Ini sertifikat. Nah ini rumah buruk, kau sebulan. Tinggal pilihlah kau. Nak rumah istana ini, embeklah. Atau rumah buruk ini sebulan. Kalau ada wong itu kita nyaksin, dia ngembek rumah buruk. Yang berakal pasti ngembek. Tanah, rumah bagus. Tinjau ke? Ini rumah buruk sebulan. Pasti jelas ngembek istana. Tapi kalau seandainya ada wong yang dia milih rumah buruk ini. Ini bukan kita kata kelolo lagi, bukan. Stres kawin ini. Jelas pasti itu kita akan ngomong. Woi, itu dinjuk ke wong, ini rumah bagus. Enggak lah. Ngapa nak milih rumah buruk?
Yalah, aku nak rumah buruk. Stres kan. Tempat keningnya panas. Nah ini ibaratnya dunia dan akhirat. Akhirat ini selama-lamanya. Istana megah, surga. Tak bisa dibayangkan. Mala ain ra'at, wala udhun sami'at, wala khatar ala dubil bashar. Tak pernah dijenguk oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terlintas di hati manusia. Keindahan surga, istana dan lain sebagainya. Selama-lamanya. Dunia, cak rumah buruk tu. Jadi kalau orang milih dunia meninggalkan akhirat, stres, tak berakal. Makanya orang yang beriman itu berakal sudah dia. Masih milih akhirat. Nah, semakin akalnya kuat, semakin bagus, dia akan berusaha untuk mendapatkan masa depan yang akhirat selama-lamanya. Makanya orang yang berakal, di ayat selanjutnya Allah menyatakan, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Faqina adzabannar. Itu orang yang berakal kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mereka? Yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan tegak, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang berakal itu merenungkan di dalam ciptaan langit dan bumi. Hingga mereka mendapatkan bahwa tidak ada yang sia-sia diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya mereka memuji Allah Subhanahu wa taala, subhanahu maha suci engkau ya Allah. Apa permintaannya? Faqina adzabannar. Jauhkan kami dari api neraka. Itu orang yang berakal. Ketika renungkan berbagai macam kejadian di dunia ini, penciptaan alam ini, mereka renungkan betul-betul renungkan hingga akhirnya mentok bahwa kita akan meninggal, kemudian tempat agati lain surga dan neraka. Makanya apa yang harus diminta dengan Allah? Jauhkan aku dari api neraka ya Allah. Itu orang yang berakal, merenungkan. Kita nak apa sekarang? Waktu begitu cepat. Dikit lagi lah 2022. Hitungannya. Pada hakikatnya hitungannya adalah mendekati kematian. Ngurang terus kita. Umur sudah ada batas. Kita mbak tu. Maka dikatakan napas kita ini, umur kita, dan modal kita. Wa umruka ra'su malik. Umurmu itu modal. Maka Al-Imam Ghazali menyatakan la tafrah bi ziyadatil mal ma'an nuqsanil umur. Jangan kamu senang dengan bertambah harta dengan berkurangnya umur. Umur kita berkurang tu. Nak kita mendep, nak kita diam, nak kita ngaca kulu, ngaca kelik, ini umur kita nak metu terus. Kita metukan terus. Tinggal habis tak tahunya, tak biasa. Karena setiap hari, setiap perubahan ini metu terus, mau tak mau. Nak beramal, nak tidak melalui samu sudah metu terus. Kalau kita tidak gunakan untuk beramal, kita bila disenang dengan nambah harta, tak kata amal. Kalau nambah harta dia banyak. Amal bagus. Diniatkan untuk berinfak dan lain sebagainya. Senangnya itu bertambah amal, bukan bertambah harta. Ketika setiap saat kita bertambah amal, alhamdulillah kita sehari. Tidak baca terulang lagi, solat subuh kita hari. Dan alhamdulillah senang harus kita. Berapa banyak umat Nabi Muhammad SAW tidak diizinkan untuk solat berjamaah. Tidak diizinkan. Untuk solat subuh terlebih lagi. Alhamdulillah kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kemampuan. Ini nikmat dari Allah. Senang harus kita, umur kita berkurang. Umur kita. Itu sekian jam berkurang tu. Tapi bertambah amal, senang. Bukan bertambah harta kata Imam Ghazali, jangan kamu senang. Kamu bertambah harta karena umurnya ni sangat berharga. Wong yang meninggal itu, kalau mereka pacak diizinkan untuk hidup lagi, sedengat hidup lagi, mereka akan kepengen untuk beramal. Pengen yang sedekah. Bahkan mereka ketika dijingukkan amalan-amalan itu. Mereka kepengen kalau baca sedikit, sedetik, pengen mengucapkan subhanallah.
Nak mengucapkan subhanallah ketika tahu amal ibadah. Itu sekarang banyak waktu kita. Banyak baca kita berzikir. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir itu di mana kapan pun. Baca ibadah-ibadah itu banyak. Kalau kita sia-siakan jiwa kubur baru kita ingat ya Allah. Cubalah kita baca mengucapkan subhanallah atau alhamdulillah. Kita sekarang banyak sia-sia umur kita. Apalagi banyak lalai kita dengan HP-nya kita. Lalai dengan berita-berita yang macam-macam. Yang mestinya kita baca isi waktu itu untuk membaca Quran. Baca isi waktu itu kita dengan berzikir. Mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kita sekarang banyak kita lalai. Pergi tahlil baik. Tidak mengucapkan la ilaha illallah. Tempat-tempat baik kita nak pengen cepat kelar. Tempat yang melalaikan kita nyantai baik. Kita tahlil, baca la ilaha illallah tidak. Bertasbih tidak. Jika ada ustaz baca doa panjang dikit mutu. Nyengal pula dia dari jabur. Siapa baca doa? Ustaz itu. Dari awal tak ada berzikir. Orang baca Quran ni tak. Nak pengen cepat. Ini yang kita mahu. Solat ambil itu pula. Ada solat. Baca solat. Alang lamanya ustaz itu. Tak gatik yang lama lagi. Tak kan? Tak gatik. Yang sekarang. Mana tu yang lama lagi? Solat. Cak sahabat baca surah Al-Baqarah sampai kelar. Itu yang lama tu. Dia ingatkan Nabi SAW. Sayyidina Mu'adz. Kadang-kadang berdasarkan hadis ini. Nabi tak boleh. Solat panjang-panjang. Yang dibaca Sayyidina Mu'adz itu adalah surat Al-Baqarah. Sahabat itu kalau membaca dari awal sampai akhir. Tak ada berhenti. Wajar baik zaman itu. Ada sahabat misah dari imam. Ini hari mana ada lagi? Ada yang baca surah Al-Baqarah. Mana ada lagi sampai kelar. Kita alhamdulillah di Masjid Agung ini masih solat raweh khatam Quran. Cuma bukan semalam khatam Quran. Lamunya khatam Quran. Sebulan itu tu. Khatam Al-Quran. Angkau lama. Bab dulu ada pun nak. Ngomong dengan bicawisan sini. Ngomong. Ustaz ingat kan Imam Masjid Agung. Apa jangan? Tak tahu. Yang lama-lama baca apa? Baca surat itu. Salat Jumat. Salat Jumat. Nah, jangan lama mek mana? Solat tu. Dia baca surat-surat panjang. Dia tak baca surat tu. Ina atau inabe. Gara-gara sikap ni yang nak minta dia omong. Inilah paling singkat. Kan kalau solat Jumat itu sebenarnya sunnahnya itu pilihannya ada dua. Pilihannya itu ada dua. Boleh pilih surat Jumat di rakaat pertama, di rakaat kedua. Surat Al-Munafiqun. Atau kan surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Lah dipilih ini. Yang pendek sudah. Kaget baca surat Al-Jumu'ah, lah kelamuan pula. Ingat bagaimana? Mereka sudah dipilih yang model. Nak surat lain pula. Anda tanya, ngapo? Nak main itu ngapo? Surat itu. Iya, aku tak baca. Nunggu lama-lama. Nunggu lama-lama tak baca. Ini tidak ada lama. Ini yang kita sekarang ini. Urusan-urusan akhirat kepengen cepat. Padahal setiap saat kita duduk. Di masjid sekarang. Tak usahlah nak ngapa-ngapa. Duduk beriktikaf lah. Boleh pahala. Lama-lama senangkan dulu gitu. Paksakan dulu untuk ibadah. Ingatkan tadi. Mikir gitu. Di dalam kehidupan ini. Jangan sampai sia-sia umur kita ini. Ada nilai ibadahnya. Kita mendap di masjid. Ada nilai ibadahnya. Banyak bung yang duduk. Sekarang ini. Tapi beda kita duduk di masjid. Ada nilai ibadahnya. Iktikaf. Zaman dahulu. Iktikaf itu sangat luar biasa mereka. Kalau sudah masjid, diam. Tidak masuk masjid kecuali memang ada keperluan atau pahala lebih besar lagi. Itu yang mereka pikirkan. Nilai pahalanya. Itu apa dia yang kita pikirkan sekarang. Itu anggap kita nyari duit. Nyari duit. Banyaklah boleh duit. Kaya lah. Tapi tidak bertambah amal. Apa dia?
Ujungnya duit, kita meninggal jadi waris. Kelak kita. Lemak kalau misalnya apa? Anak kita pacak manfaatkan duitnya. Infak, sedekah, celengan lewat, masuk ke niat untuk baknya, niat untuk emaknya. Macam-macam dia niat. Lemak. Ini agak lupa. Bahkan zaman ini lagi, yang anak tidak dididik dengan urusan agama, baknya masih tercogok, dia minta waris. Ada, men. Ada yang datang ke anak, minta, tak ngomong ke mbak aku, teman-teman waris. Waris apa dia? Siapa yang meninggal, kan? Siapa yang meninggal? Belum ada yang meninggal. Nah, waris dari mana? Kalau orang itu meninggal, baru waris. Anak meninggal, anak mbaknya jadi ahli waris. Bukan anaknya. Justru harta anaknya dimiliki mbaknya. Ini yang sekarang ini anak yang tidak mengerti. Maka kalau tidak didik pendidikan agama, dia model meh. Pengen harta orang tua yang masih hidup, dia pengen mintanya. Jauh dari agama. Makanya kita renungkan di akhir tahun. Jangan nak beladas-beladas. Apalagi malam tahun baru. Ingatkan kita dan keluarga kita, tidak hanya lingkungan, kewajiban kita. Ajak berzikir. Karena setiap perubahan hari, perubahan bulan, perubahan tahun, dekat di kematian gitu. Maka dalam Islam telah menunjukkan juga bagaimana inti daripada kita berzikir kalau menghadapi tahun baru. Kalau tahun baru Islam apa? Itu juga renungannya. Berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, amalan yang tahun lalu yang tidak engkau redai, maafkan dan ampuni. Yang engkau redha, yang baik terima ya Allah, itu intinya. Yang tahun lalu itu modelnya. Maksiat kita koreksi, berapa maksiat kita, berapa ibadah kita. Ibadah kita minta kita terima, maksiat dan kesalahan kita minta ampun kepada Allah. Kemudian berharap kita dipanjangkan umur dalam taat. Ya Allah, kalau engkau panjangkan umur, jaga aku ya Allah. Jaga dari maksiat. Berikan aku taufik, kemampuan untuk ibadah. Itu yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita untuk beladas-beladas. Lagi ada yang ngomong pula, Ustaz, setahun sekali. Iya, setahun sekali. Kalau mati, cuma sekali. Kalau mati, cuma sekali. Bukan setahun sekali mati. Lemak kalau mati setahun sekali. Najulah. Beladas-beladas lah. Baca hidup lagi. Ini mati itu sekali. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nak kepengen meninggal untuk dengan apa? Pengen nak meninggal solat, pengen meninggal baca Quran, pengen nak meninggal dalam keadaan berzikir. Banyak-banyak kita melakukan hal tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya mutu maru ala ma asya'ali. Meninggal seseorang tergantung dia kehidupan. Kalau kehidupannya dia banyak beramal baik, umumnya itu dia meninggal dalam keadaan baik. Jadi yang tidak kata guna segala macam melalaikan kita. Ingat dengan kematian. Ini yang Nabi SAW menyatakan kafabil mauti wa'idon. Cukup kematian itu sebagai nasihat bagi kita. Cukup bagi kita. Ya Allah, kalau dia aku meninggal dalam keadaan ini. Na'udzubillah min zalik. Ay, nak nyobuan nak butuh dompet. Kalau dia meninggal. Ingat meninggal. Ada. Malam ini aku nak baca Quran. Baca Quran meninggal. Husnul khatimah. Malam ini aku nak berzikir. Berzikir meninggal. Itu kita tak tahu. Kapan kita meninggal itu ada tapi pasti. Itu harus kita renungkan. Bagaimana keadaan kita. Waktu-waktu yang lalu. Alhamdulillah kita masih ingat. Diingatkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di akhir tahun jadikan kita ini ngoreksi diri kita masing-masing. Tak usah nak ngelurui wong kanan kilan ta'ala wong situ. Yang penting kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu terima amal ibadah kita dan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap perubahan hari, perubahan zaman Allah berikan kepada kita kemampuan untuk beribadah kepada Allah. Terutama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar lidah kita
mampu untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah di akhir daripada hayatnya kita hingga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita pada ahli surga sebagaimana dijamin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mudah-mudahan kita doakan orang-orang yang berserta kita mungkin di tempat ini, di masjid ini, yang sudah mendahulu kita, diampuni Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosanya. Jadikan Allah Subhanahu wa taala kuburan mereka taman daripada taman surga, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, keluarga kita, orang tua kita yang masih ada, dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari segala macam fitnah di akhir zaman ini, dan Allah Subhanahu wa taala juga berikan rahmat untuk bangsa Indonesia agar Allah Subhanahu wa taala angkat bala dan musibah di Palembang Darussalam, dijauhkan Allah Subhanahu wa taala daripada bala dan musibah, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada kita, kepada bangsa Indonesia dan kepada umat Islam yang ada di Palembang ini senantiasa ditanamkan cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kepada yang dicintai Allah dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid din wa dunya wal akhirah. اللهم ارحم تضرعنا وامن خوفنا تقبل اعمالنا واصلح ولنا اجعل بطاعتك اشغالنا والى الخير معلنا وحقق جريت اعمالنا واختم بسعاده اجلنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا بالدين ولازواجنا ولاهلنا ولجيراننا لمن احسن الينا ولمن أوصانا بدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.